Halo, perkenalkan nama saya Igede Mahaputra. Nama saya Nimade Ayu Purnami. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai teori belajar. Halo semua, ayo memahami teori belajar. Yang pertama ada behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Dalam teori behavioristik, tenaga pendidik sangat mendominasi dalam proses kegiatan pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang baik, sementara peserta didik dipandang sebagai objek yang pasif. Adapun tugas guru yaitu menentukan tujuan, menentukan materi pelajaran, menyusun sesuai dengan sistem informasi, dan menyajikan materi. Kelebihan dari teori ini mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linear dan konvergen sehingga menjadikan peserta didik untuk bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Adapun kekurangan dari teori ini yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Kemudian, murid hanya mendengarkan penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang. Dalam teori kognitif, peran pendidik sebagai pembimbing untuk mengembangkan potensi pada setiap peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan peserta didik secara aktiflah yang paling utama. Tugas guru yaitu menentukan tujuan, menentukan materi pelajaran, menentukan topik-topik secara aktif oleh peserta didik, menentukan dan merancang kegiatan belajar yang cocok, menyiapkan pertanyaan yang akan memacu kreativitas peserta didik, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Dengan menerapkan teori kognitif, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan, karena teori ini mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Dalam teori konstruktivistik, pendidik hanya berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator dalam pembelajaran, sedangkan peserta didik diposisikan sebagai subjek yang aktif untuk mampu membangun sendiri pengetahuannya. Dalam proses pembelajaran, peserta didik harus terlibat langsung dalam mengembangkan sebuah pengetahuan baru, sehingga peserta didik akan lebih paham dan bisa mengaplikasikannya dalam situasi tertentu. Dalam teori humanistik, pendidik dituntut tidak hanya melakukan pengajaran dengan baik, tetapi harus melakukan kajian yang intensif dan komprehensif agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Sementara, peserta didik diarahkan untuk memiliki kemampuan berpikir induktif serta keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Teori humanistik bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap dalam berbagai aktivitas di sekolah, hingga kemampuan hidup bermasyarakat di antara peserta didik yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Tugas guru yaitu menentukan tujuan, menentukan materi pelajaran, mengidentifikasi entry behavior maha peserta didik, mengidentifikasi topik, dan mendesain wahana yang akan digunakan